Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajarnya. Kali ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 3. Sebelum dimulai, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Yang pertama, kita akan belajar muatan PPKN KD 1.2, 2.2, 3.2, dan 4.2 tentang hak-hak warga negara. Sebelumnya kita belajar tentang kewajiban warga negara, tentunya kalian harus tahu juga apa arti dari warga negara. Warga negara adalah seorang warga yang tinggal di sebuah negara dan memiliki hak serta kewajiban sebagai seorang warga negara di negara tersebut. Hak warga negara adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menjalankan hak dan kewajiban kita dengan baik. Nah, apa saja hak-hak warga negara yang sesuai dengan UUD 45? Yang pertama, pasal 28E ayat 1. Setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang diyakini. Pasal 28, setiap warga negara berhak menyuarakan pendapat. Pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak menerima pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 2, setiap warga negara berhak menerima pendidikan dasar 9 tahun. Pasal 28 di ayat 1, semua warga negara berhak untuk menerima perlakuan yang adil, menerima kepastian hukum, perlindungan hukum, jaminan hukum, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pasal 27 ayat 2, setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Nah, untuk tugasnya kalian silakan lihat soalnya, kemudian kirimkan jawabannya melalui Google Classroom pada kolom tugas PPKN. Ada 5 soal di sana, tolong perhatikan, jawab dengan sesuai apa yang ditanyakan. Kita lanjutkan, muatan IPS, tolong perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar anak-anak sedang berpakaian pramuka, lalu kemudian ada poster judulnya Bela Negara Generasi Millennials. Nah, pada kesempatan ini untuk muatan IPS kita akan belajar upaya mempertahankan kemerdekaan. Apa saja upaya yang kalian lakukan sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa untuk membela dan mempertahankan kemerdekaan? Ya, Ibu minta kalian silahkan tonton video YouTube tentang masa penjajahan Jepang, linknya Ibu berikan di sini. Kemudian jawab pertanyaan bagaimana Jepang hingga bisa menjajah Indonesia. Silahkan nanti kirimkan jawabannya pada Google Classroom kolom tugas IPS. Nah, perlu Ibu sampaikan di sini, kemerdekaan Indonesia itu diperoleh melalui perjalanan panjang dan perjuangan yang sangat berat dari para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Kita dijajah lebih dari 360 tahun. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita raih. Sikap yang harus kita miliki untuk mempertahankan kemerdekaan ini supaya tidak lagi dijajah, yang pertama tentunya menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sering bertengkar. Kemudian cinta tanah air dan rela berkorban. Rela berkorban di sini kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membela bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, informasi penting dari teks non-fiksi. Jadi untuk mengetahui informasi penting dari teks non-fiksi kali ini kita akan belajar memahami atau membuat gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Sebelumnya perlu Ibu jelaskan di sini, kalimat utama merupakan bagian yang penting dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik memiliki dua jenis kalimat, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama
bisa berada di awal, di tengah, atau di akhir yang berfungsi sebagai acuan pengembangan paragraf. Nah, kalau kalimat utama ini hanya ada satu kalimat. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat pendukung dari kalimat utama. Nah, kalimat penjelas ini bisa diuraikan lebih dari satu kalimat. Tugas kalian nanti akan mencari apa gagasan pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Berikut Ibu berikan contohnya, misalnya ada sebuah paragraf seperti ini. Rika adalah anak yang rajin, dia selalu bangun pagi setiap harinya. Biasanya ia sering membantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Apa gagasan pokoknya? Kita singkat menjadi Rika rajin. Kalimat utamanya Rika adalah anak yang rajin. Kalimat penjelasnya yang menjelaskan bahwa Rika adalah anak yang rajin. Dia selalu bangun pagi setiap harinya. Ibunya, biasanya ia sering bantu ibunya memasak sebelum berangkat ke kampus. Dan bahkan terkadang dia ikut berjualan di warung ibunya saat ada jam kosong di kampusnya. Nah, tugas bahasa Indonesia kalian lihat di buku paket halaman 67. Tentukan kalimat utama, gagasan pokok, dan kalimat penjelas pada paragraf 1 dan 2 dalam bacaan hak-hak warga negara. Kemudian kirimkan jawaban pada Google Classroom kolom tugas bahasa Indonesia. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiq dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.